ya. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izinnya jualah sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, terlebih-lebih kesempatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran di pagi hari ini. Nah, salawat serta salam tanpa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam antara dan terang dalam tingkatan agama Islam. Baiklah, sebelum saya memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu absen yang saya sudah berikan kepada adik-adik atau teman-teman silakan diisi sembari Bapak menyiapkan bahan materi yang akan dijelaskan kepada adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, saya harapkan kepada teman-teman untuk membaca doa. Ya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang pengetahuan dasar geografi, konsep, prinsip, dan pendekatan. Nah, sebelum saya melaju lebih dalam, apa itu konsep geografi? Konsep geografi merupakan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi di bumi dari sudut pandang geografis. Nah, konsep ini menjadi landasan bagi pembelajaran dan sarana analisis bagi para praktisi geografi, baik di laboratorium maupun di lapangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep. Yang pertama, konsep lokasi atau letak. Konsep lokasi menjelaskan posisi spesial suatu objek di permukaan bumi secara umum. Lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, lokasi absolut adalah letak suatu daerah dilihat dari lintang dan bujur lokasi tersebut. Lokasi absolut bersifat statis dan tidak dapat diubah karena objek referensinya lintang dan bujur serta tidak berubah. Nah, contohnya seperti Indonesia terletak di 111 derajat bujur timur dan 0 derajat bujur lintang timur, bujur timur. Nah, yang kedua yaitu lokasi relatif, dapat berubah-ubah karena objek referensinya adalah objek lain yang ada di dekat objek yang akan diteliti. Nah, misalnya di suatu daerah itu terdapat pohon kelapa. Nah, sewaktu-waktu di daerah tersebut akan ditebangnya pohon kelapa. Nah, itu dapat berubah. Jadi tidak sepenuhnya konsep lokasi relatif ini dapat kita gunakan karena tidak efektif. Nah, yang selanjutnya konsep jarak, menjelaskan ruang yang harus ditempuh atau usaha yang harus diberikan untuk mencapai suatu lokasi tertentu. Nah, di sini ada dua pengertian juga. Yang pertama, jarak absolut. Nah, jarak absolut adalah jarak antar lokasi yang dinotasikan dalam satuan panjang seperti meter, kilometer, dan mil. Konsep jarak absolut bersifat tetap dan tidak dapat diubah-ubah. Nah, contohnya seperti dari kota A ke kota B itu berjarak sekitar 4 kilometer. Nah, itu contohnya. Nah, yang kedua, jarak relatif diukur berdasarkan satuan waktu. Jarak relatif menjelaskan waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sama seperti tadi contohnya, cuman dia menggunakan satuan waktu. Nah, jarak dari kota A ke kota B ini memakan waktu sebanyak 4 jam lah atau 3 jam. Nah, baru kita sampai kemari.
Itu tadi contohnya. Berikutnya konsep keterjangkauan. Nah, konsep ini menjelaskan seberapa mudah suatu lokasi dapat diakses dari lokasi lainnya. Dalam kata lain, keterjangkauan adalah hasil sintesa dari konsep lokasi dan konsep jarak ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aspek yang umumnya diteliti adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang transportasi pada tempat tersebut. Nah, konsep keterjangkauan ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya kita mau ke kota, ada urusan kita di kota. Nah, tiba-tiba jalan di kota itu terkendala, seperti longsor, jalan rusak. Nah, itu menghambat perjalanan kita. Nah, konsep keterjangkauan ini menjelaskan seberapa mudah suatu lokasi dapat diakses dari lokasi lainnya. Nah, begitu. Yang berikutnya konsep pola. Konsep pola mencoba mengartikan struktur, bentuk, serta persebaran aktivitas baik alami maupun sosial yang terjadi di permukaan bumi. Konsep ini juga dapat diartikan sebagai tatanan geometris yang beraturan dari suatu objek atau aktivitas yang ada. Dalam menganalisis pola, umumnya tiap objek memiliki pola pembangunan yang berbeda pada menganalisa pola pembangunan tersebut untuk mendapatkan gambaran mengenai aktivitas yang terjadi dan kondisi geografis sekitarnya. Nah, contohnya konsep pola ini contohnya seperti ini kan jalan raya. Nah, konsep pola pemukiman masyarakat. Nah, dia mengikuti jalan raya, misalnya ini rumah. Nah, ini konsep pola digunakan di sini. Kita bisa melihat. Nah, berarti rumah warga itu mengikuti pola jalan. Nah, sebaliknya, misalnya ini sungai. Nah, ini juga kita melihat contoh yang selain ini jalan tol mengikuti bantaran sungai, pemukiman rumah di bantaran sungai, di sekitar pinggiran sungai. Nah, itu contoh dari konsep pola tersebut. Nah, kepada teman-teman, apakah sudah mengerti mengenai ini sebelum kita melangkah ke konsep berikutnya? Nah, kalau sudah, baiklah saya akan melanjutkan penjelasan mengenai konsep morfologi. Nah, di sini membahas mengenai bentuk permukaan bumi yang ada pada suatu lokasi. Bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, gunung berapi, lembah, danau, sungai, dataran tinggi dan dataran rendah merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia secara spesial. Nah, konsep morfologi ini contohnya seperti di desa kita ini, desa Jontoan. Nah, kita ini tinggal di sekitaran dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, jadi kegiatan manusia itu atau aktivitas manusia itu otomatis petani dan nelayan. Nah, di situ konsep morfologi ini menjelaskan bahwa di sekitarnya kita itu terdapat dataran rendah, dataran tinggi, atau danau, sungai. Nah, begitu. Ya, kita lanjut konsep berikutnya, yaitu konsep aglomerasi. Konsep ini membahas mengenai pemusatan aktivitas pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan baik spesial maupun non spesial. Namun terdapat pula penyebaran aktivitas dari suatu lokasi yang umumnya dilakukan untuk menghindari kompetensi ataupun untuk menjaga dominasi pasar. Konsep aglomerasi pada dasarnya membahas keduanya serta menganalisa mengapa fenomena tersebut terjadi pada suatu lokasi dan tidak terjadi, atau justru terjadi juga pada lokasi lain. Nah, konsep aglomerasi ini contohnya seperti misalnya di suatu tempat, misalnya ini di desa. Nah, sedangkan ini kota.
Tentu masyarakat desa ini kebanyakan berpindah ke kota karena mencari pekerjaan atau pergi merantau untuk pendidikan. Nah, begitu contohnya di kehidupan manusia. Sehingga membuat di titik kota ini sangat padat, memusat karena yang dari desa ke kota, jadi sudah sangat padat atau sangat memusat. Nah, selanjutnya konsep nilai kegunaan. Dalam menganalisa aktivitas atau objek secara geografis, kita harus mengetahui nilai guna atau potensi dari suatu lokasi. Dengan mengetahui hal tersebut, kita dapat melakukan proses perencanaan yang lebih baik dan terstruktur untuk merancang daerah tersebut. Namun, nilai guna suatu lokasi bersifat relatif, tergantung kemampuan serta kemauan orang untuk memanfaatkan lokasi tersebut. Selain itu, nilai guna juga sangat tergantung pada ketersediaan teknologi dan modal untuk melakukan pengembangan di wilayah tersebut. Nah, penerapannya di masyarakat tentang konsep nilai kegunaan ini, misalnya kita membangun suatu wisata di desa kita, terutama di desa Jontoan, suatu wisata di pinggir pantai. Wisata, anggaplah ini pantai itu pantai, pinggir rumah, ini pohon kelapa. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep nilai kegunaan. Apakah kita lihat dari jarak, dari tempat untuk dijadikan wisata, apakah sangat berpotensi, supaya menarik daya tarik seseorang untuk berkunjung ke wisata tersebut. Begitu, kita harus menggunakan konsep nilai kegunaan. Nah, tambah lagi dengan teknologi yang ada, kita bisa memasangkan wifi di tempat wisata tersebut supaya orang-orang bisa foto-foto atau membuka medsos. Nah, yang berikutnya konsep interaksi dan interpendensi. Nah, konsep interaksi dan interpendensi menyoroti bagaimana suatu wilayah atau aktivitas berinteraksi dan saling tergantung dengan wilayah lain. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap objek memiliki pengaruh pada objek yang lain atau di sekitarnya dan dipengaruhi pula oleh objek tersebut. Nah, konsep interaksi dan interpendensi ini kita terapkan pada masyarakat seperti contohnya ini seperti masyarakat di pedesaan yang berprofesi sebagai petani. Nah, terus hasil dari kebunnya tersebut dijual ke kota. Nah, jadi saling membutuhkan, saling berinteraksi antara penduduk kota dan penduduk desa. Begitu pula sebaliknya yang dari kota menjual barang-barangnya ke desa, gitu. Jadi saling keterkaitan. Nah, selanjutnya konsep diferensiasi area. Nah, konsep diferensiasi area bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan mengapa terdapat perbedaan fenomena baik fisik maupun sosial antar wilayah. Diferensiasi area membandingkan wilayah tersebut untuk menemukan apa yang sebenarnya menjadi pembeda. Nah, konsep ini tentunya seperti petani dan nelayan. Nah, di sini petani kan yang kita ketahui tinggal di daerah pegunungan, sedangkan para nelayan ini kebanyakan tinggal di pinggiran di pesisir pantai. Nah, sehingga pekerjaan mereka itu menjadi berbeda. Yang di sekitar pinggiran pantai berprofesi sebagai nelayan, sedangkan yang tinggal di daerah pegunungan menjadi petani. Nah, begitu contohnya. Selanjutnya, konsep keterkaitan ruang. Nah, konsep ini menjelaskan bahwa sesuatu yang terjadi di wilayah tertentu bisa-bisa saja disebabkan oleh aktivitas di wilayah lain, mirip dengan interaksi dan interpendensi. Namun, keterkaitan ruang umumnya bersifat sebab dan akibat.
bukan saling pengaruh. Konsep keterkaitan ruang ini contohnya seperti adanya penebangan hutan di hulu, adanya penebangan hutan di hulu sungai. Sehingga efeknya itu akan berdampak pada masyarakat yang ada di bawah. Akibat dari itu kan akan menjadi banjir karena tidak ada lagi akar-akar yang menahan air hujan yang cukup tinggi. Begitu contohnya. Jadi konsep keterkaitan ruang ini sangat jelas di masyarakat ataupun di sekitar kita. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari materi ini. Saya kembalikan kepada adik-adik atau teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Saya menyarankan bahwa konsep geografi ini sangat penting di kehidupan manusia. Karena kenapa? Kita bisa tahu dalam mengambil tindakan, keputusan, supaya tidak ada saling rugi, begitu. Tidak ada merugikan dan tidak ada yang menguntungkan. Jadi sama-sama aman. Kalau tidak ada, kita lanjut materi minggu depan. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.